Oke, bertemu lagi dengan kelompok kami, kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Yusefina Suryani sebagai penyusun, Zanziariani sebagai presenter, dan Gamaliel Amut sebagai pengumpul. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas tentang contoh kasus siklus pengeluaran. Yang pertama, pengertian siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Dalam siklus pengeluaran, pertukaran informasi eksternal merupakan yang paling utama dengan pemasoknya atau vendor. Di dalam perusahaan, informasi mengenai kebutuhan untuk membeli barang dan bahan baku mengalir ke siklus pengeluaran dari siklus pendapatan dan produksi, pengendalian, persediaan, dan berbagai departemen. Setelah barang dan bahan baku tiba, pemberitahuan penerimanya mengalir kembali ke sumber-sumber dari siklus pengeluaran. Dalam siklus ini, pihak eksternal yang terlibat dalam pemasok, sedangkan pihak internal yang terkait adalah siklus produksi, siklus pendapatan, dan siklus buku besar dan pelaporan. Bentuk interaksi antara siklus pengeluaran dan siklus lainnya adalah siklus pengeluaran menerima pemberitahuan dari siklus pendapatan dan sistem produksi tentang kebutuhan barang dan bahan baku, dan juga memberitahu kapan barang tersebut harus diterima. Siklus pengeluaran juga mengirimkan data biaya ke siklus buku besar dan pelaporan untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan dan laporan kinerja. Interaksi tersebut digambarkan secara lengkap pada sebuah diagram konteks yang merupakan level tertinggi dari diagram arus data. Siklus pengeluaran dapat diselenggarakan secara manual dan berbasis komputer. Perbedaan pokok kedua cara tersebut adalah pada mekanisme pengolahan datanya. Sedangkan input dan output yang dihasilkan relatif sama. Berikut ini akan diuraikan masing-masing sistem secara komprehensif. Yang pertama, contoh siklus pengeluaran yang kami ambil dalam sebuah kasus misalnya yaitu dalam kasus AOE atau Alpha Omega Elektronik. Prosedur pemrosesan informasi dimulai dari order. Departemen manapun dapat menyerahkan permintaan untuk membeli barang. Setelah permintaan disetujui, sistem akan mencari file utama persediaan yang kemudian sistem akan membuat pesanan pembelian yang dikirim ke pemasok melalui EDI atau Electronic Data Interchange. Bagian penerimaan memiliki akses ke file pesanan pembelian yang belum diselesaikan agar bagian tersebut dapat merencanakan dan memverifikasi validitas pengiriman. Departemen yang membuat permintaan pembelian juga diberitahukan bahwa permintaannya telah dijalankan. Para pemasok utama mengirimkan pemberitahuan secara elektronis mengenai kiriman yang akan sampai. Ketika pengiriman datang para pekerja area penerimaan menggunakan sistem pemrosesan permintaan untuk memverifikasi pesanan. Para pekerja area penerimaan lalu memeriksa barang dan menggunakan terminal online untuk memasukkan nomor barang persediaan, jumlah, dan nomor pesanan pembelian. Setelah itu, pada saat pengiriman barang ke gudang, bagian tempat penyimpanan persediaan memverifikasi jumlah barang yang dimasukkan dan memasukkan data ke sistem. Bagi para vendor yang memiliki perjanjian IRS atau sistem tersebut, secara otomatis akan menjadwalkan pembayaran sesuai syarat. Vendor lainnya mengirimkan faktur melalui EDI atau kadang dalam bentuk kertas yang akan dimasukkan ke sistem oleh staf administrasi utang usaha. Bagi pembelian perlengkapan atau jasa yang biasanya tidak melibatkan pesanan pembelian atau laporan, faktur dikirim ke supervisor untuk dimintakan persetujuan. Faktur yang sudah disetujui kemudian disiapkan untuk
pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo. Setelah meninjau ulang atau mengecek dengan bundel vouchernya, kasir akan mendatanginya. Selanjutnya akan membahas tentang prosedur yang diikuti dalam sistem AOI. Yang pertama, jumlah dokumen kertas yang harus diproses telah dikurangi. Yang kedua, informasi yang lebih tepat waktu dan akurat memungkinkan AOE untuk memanfaatkan diskon atas pembayaran awal faktur vendor. Yang ketiga, catatan persediaan lebih akurat dan tepat waktu. Yang keempat, bagian gudang dan penerimaan dapat lebih baik merencanakan berbagai aktivitas. Yang kelima, laporan dan ukuran kinerja berbasis waktu hingga meningkatkan kemampuan manajemennya. Yang keempat, tentang pengolahan transaksi. Pengolahan transaksi akan dibagi menjadi dua, yaitu untuk sistem yang diselenggarakan secara manual dan untuk sistem yang diselenggarakan dengan menggunakan alat bantu komputer. Yang pertama, sistem manual. Pengolahan transaksi dalam siklus pengeluaran yang diselenggarakan secara manual mencakup prosedur sebagai berikut. Pertama, prosedur pembelian kredit. Yang kedua, prosedur pengeluaran kas. Bagian kedua ada sistem berbasis komputer. Sistem berbasis komputer merupakan pengolahan transaksi dalam siklus pengeluaran yang berbasis komputer. Mencakup prosedur-prosedur sebagai berikut. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Yang kedua, prosedur pemesanan barang. Yang ketiga, prosedur pencatatan utang. Dan yang keempat, prosedur pengeluaran kas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.